Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rufaida. Saya Sulistiawati, saya Lilis, dan saya Najwa Safara, saya Safira. Kami di sini akan mempresentasikan makalah sejarah tentang yang mengaitkan peristiwa sejarah tentang masa lalu dengan kehidupan di masa kini. Dan saya penyaji pertama, Dan saya sebagai penyaji kedua. Saya penyaji ketiga, dan saya penyaji keempat, dan saya penyaji kelima. itu pendahuluan latar belakang dari makalah sejarah ini. Mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah manusia sebagai makhluk hidup, patut dipertanyakan keberadaan dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah, tanpa manusia tak akan ada sejarah. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagi-bagian seperti batang, ranting, daun, dan buah. Bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif dan pasif. Dinamika ini terus-menerus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu. Dengan adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita kaitkan pengertian sajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring berjalannya waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah suatu yang diam atau statis, tetapi suatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-ketiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Tugas pokok ilmu sejarah berkait dengan waktu adalah ilmu sejarah bertugas membuka ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memamerkan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan mengikuti perkembangan dari masa yang paling tua hingga dewasa ini. Konsep waktu penting bagi sejarah karena tanpa diketahui dimensi waktu lampau, kini dan masa depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkal dan berujung. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memamerkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep ruang dalam sejarah. 2. Bagaimana konsep waktu dalam sejarah. 3. Apa pentingnya waktu dalam sejarah. 4. Bagaimana manusia dalam ruang dan waktu. Tujuan. 1. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa sejarah tentang masa lalu dengan kehidupan masa kini. 2. Untuk memenuhi tugas sejarah. Manfaat. 1. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa sejarah tentang masa lalu dengan kehidupan masa kini. 2. Untuk memenuhi tugas sejarah. Selanjutnya akan dibahas oleh Sulistiawati. A. Konsep ruang dalam sejarah. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan
atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, atau laut, sungai, dan danau, dan bawah permukaan bumi, air, dan tanah, sampai ke dalam tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh dari keterkaitan karakteristik antar ruang misalnya sebagai berikut. Peristiwa bencana alam banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian besar berasal dari wilayah Bogor. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri. Pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa sangat terbatas, hanya berada di sektor pertanian saja. Akibatnya banyak penduduk yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Keterbatasan persediaan kayu di daerah perkotaan dan perbatasan sekitarnya membuat para pengusaha kayu untuk melakukan penerbangan liar di daerah pendalaman wilayah. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekosistem di dalam wilayah pendalaman tersebut. Kurangnya tenaga pengajar di daerah Nusa Tenggara Timur mengakibatkan pemerintah mengirimkan guru dari daerah DKI Jakarta. Guru-guru dari DKI Jakarta sudah dididik terlebih dahulu sehingga mereka akan lebih berkompeten daripada guru yang tinggal di daerah Nusa Tenggara Timur. Contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya keterkaitan peristiwa dan gejala antar ruang. Suatu gejala atau peristiwa pada suatu ruang tidak berdiri sendiri, tetapi akan terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang lainnya. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala peristiwa juga terikat oleh waktu. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan berkembangnya hingga saat ini. Konsep waktu dalam mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupannya manusia. Akan dibahas oleh Willy Zulhania. B. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu dimensi temporal memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah merupakan satu kesatuan. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai sesuatu konsep. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di luar manusia, yaitu berupa kekuatan fisik, material, dimensi alam. Kekuatan tersebut merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa. Iptek dalam bidang komunikasi. Batas ruang tidak berarti karena suatu peristiwa akan mudah melebar ke ruang yang lebih luas, seolah-olah ruang tempat terjadinya tersebut bergerak. Suatu kejadian dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, waktu, dan manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa memiliki batas tertentu. Dalam ruang akan berlangsung berbagai peristiwa atau kejadian pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan sebuah proses. Artinya, peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Waktu itu ada dan terus berjalan. Yang akan dibahas oleh Najwa Salman. Bisa rembukan C. Pentingnya waktu dalam sejarah. Menurut Ismail 1988, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi hanya manusia mempunyai sejarah Zodhi Orikon. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tabir masa lampau umat manusia. Sejarah meneliti dengan mengkaji peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau.
Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal. Yang pertama perkembangan, dan yang kedua keseimbungan, dan yang ketiga pengulangan, dan yang keempat perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya perubahan ini terjadi akibat di luar. Contohnya gerakan Padri di Sumatera Barat yang menantang kaum adat sering dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang ditularkan lewat para haji sepulang dari Mekah dan tidak puas dengan kekuasaan kaum adat. Dibawakan oleh Safira. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Apabila kita kaitkan pengertian sajarotun dan dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. 2. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal yang lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan atau keseimbungan, pengulangan, dan perubahan. 3. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan, mengatakan bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya pembahasan yang akan dibawakan oleh Rizky Rufaidah. Makalah apa? Jadi kesimpulan dari makalah ini, ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Waktu dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah merupakan satu kesatuan, detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna konotatif secara adalah waktu sebagai suatu konsep. Apabila kita kaitkan pengertian sejaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring berjalannya waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saran. Dengan demikian, jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi, penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus.